Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Cerita Jarot. Tentunya masih bersama saya Sri Wahyuni Tamrin. Dan kali ini kita spesial membahas tentang kesiapan KPU Kota Ternate dalam melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Dan sudah hadir di samping saya ada Ketua KPU Kota Ternate Bapak Enzen Akarim yang akan nanti membahas ragam pertanyaan dari kita ya terkait dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Pak Jen. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak Jen makin segar ya. Iya, makin segar Harus, saja. karena mungkin AC juga. Baik, Pak Jen, tema kita soal kesiapan KPU Kota Ternate dalam melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Baik, tentunya sejauh ini kesiapan dari KPU Kota Ternate sendiri seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Ternate yang kami cintai, sebelum saya menjelaskan tahapan, tentunya saya harus menjelaskan dulu ada 3 alasan tahapan pelaksanaan tahun 2020 itu. Salah satunya yang pertama adalah Perpu nomor 2 tahun 2020. Di situ menjelaskan bahwa pelaksanaan kelanjutan tahapan pilkada 2020 itu dilaksanakan pada Desember. Yang kedua, alasan teknis itu adalah surat gugus tugas yang menyerangkan bahwa KPU bisa melaksanakan tahapan pada kelanjutan pada 2020 ini sebagaimana amanah Perpu nomor 2 tahun 2020. Dalam surat gugus tugas itu dijelaskan bahwa tahapan dilanjutkan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Alasan yang ketiga adalah keputusan bersama antara pemerintah, dalam hal ini diwakilkan oleh Mendagri, dengan DPR RI, di dalamnya keterwakilan seluruh partai peserta pemilu dan penyelenggara, diantaranya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam kesimpulan rapat bersama tersebut menetapkan bahwa pemungutan suara serentak itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Di poin yang kedua menjelaskan bahwa kelanjutan tahapan pilkada di 2020 dilanjutkan pada tanggal 15 Juni tahun 2020. Olehnya itu KPU Kota Ternate pada tanggal 15 Juni itu telah mengaktifkan seluruh perangkat ad hoc, dalam hal ini PPK dan PPS, karena untuk KPU Kota Ternate ada calon persorangan. Makanya kami mempersiapkan untuk melakukan verifikasi faktual, karena tahapan kemarin sempat dihentikan itu baru di tahapan verifikasi administrasi. Oleh itu jadwal untuk verifikasi faktual syarat persorangan itu di tanggal 24 sampai 12 Juli. Sekarang di waktu yang bersamaan juga kami mempersiapkan untuk pemutahiran data pemilih. Karena jadwal pemutahiran data pemilih itu pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus, jadi selama 1 bulan. Jadi sedang berjalan. Sedang berjalan. Makanya kami juga sudah merekrut petugas pemutahiran data pemilih. Jadi sementara kami sudah siapkan seluruh perangkat untuk pelaksanaan pemutahiran data pemilih. Jadi ya itulah kesiapan kami sekarang ini. Oke, pastinya dari ragam kesiapan, dari data pemutahiran dan lain sebagainya, tentunya mungkin saja ada kendala-kendala yang dihadapi. Sejauh ini apa saja sih kendalanya, apalagi di masa pandemi saat ini? Iya, untuk kendala, alhamdulillah untuk pelaksanaan verifikasi faktual tidak ada kendala, karena petugas kami telah dibekali dengan protokol kesehatan. Di antaranya ada masker, selain ada masker kain juga ada masker plastik, terus ada sarung tangan, terus ada hand sanitizer,
Dan sebelum teman-teman beraktivitas, kami juga melakukan pengukuran suhu tubuhnya. Jadi itu yang menjadi kendala-kendala tapi di dalam prosesnya. Baik, kita juga ingin tahu sih, masih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, model kampanyenya ini seperti apa? Masyarakat juga pasti ingin tahu ini. Iya, jadi memang ini kan menjadi sejarah ya, sejarah pemilu kada di Indonesia. Baru kali ini kita melaksanakan tahapan di tengah pandemi. Olehnya itu sementara Kapolri semua lagi menyiapkan regulasi atau payung hukum. Memang dalam draft PKP untuk kampanye ada poin yang disampaikan bahwa kampanye ini kan hanya tatap muka, dialog, tidak ada kampanye terbuka. Olehnya itu dalam ketentuan PKPU itu membatasi peserta yang menghadiri kampanyenya dalam tatap muka ataupun dialog. Dalam PKPU itu dijelaskan hanya 20 orang saja. Oke, jadi selain kampanye yang tatap muka ini kan sudah ditiadakan karena efek pandemi. Bagaimana dengan kampanye yang dilakukan di sosial media? Ada regulasi tidak? Bisa orang menggunakan sosial media, orang yang bisa jadi Bawaslu juga kemarin juga sempat membahas ancang-ancang ASN yang sampai melakukan hal serupa. Ada tidak regulasi yang kemudian dikeluarkan oleh KPU? Iya, jadi sementara lagi masih dalam proses penyusunan draftnya itu untuk tahapan kampanyenya. Jadi masih tahapan penyusunan. Oke, baik. Pastinya selain model kampanye di masa pandemi, masyarakat di Kota Ternate khususnya juga ingin tahu bagaimana model debat yang dilakukan oleh KPU Kota Ternate sendiri terhadap calon pasangan calon wali kota dan wakil kota. Iya, jadi tentu tahapan pemilu kada 2020 ini syarat utama yang menjadi yang harus diperhatikan itu adalah protokol kesehatan. Jadi debat kabinet tetap dilaksanakan tapi membatasi peserta yang nanti mengikuti debat. Makanya peserta yang nanti mengikuti debat itu harus dibekali dengan protokol kesehatan. Salah satunya masker, terus pengukuran suhu tubuh sebelum masuk, dan di situ di dalam draft PKPU juga bisa ada siaran tunda. Oh, jadi ada siaran tunda juga. Bisa siaran tunda dilakukan. Bisa dinonton ulang kembali. Bagaimana dengan nanti masa dari para kandidat calon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang berkeinginan untuk masuk ramai-ramai gitu? KPU sudah punya regulasi atau model pengamanan terkait ini? Iya, karena itu sudah ada regulasinya. Makanya kemarin kami sudah rapat koordinasi termasuk dengan Bawaslu, teman-teman partai politik, dengan pihak kepolisian terkait dengan nanti adanya pengamanan pada saat pelaksanaan kampanye. Jadi salah satunya adalah debat kandidat di dalam. Oke, baik. Jadi sudah ada regulasi yang disiapkan. Yang paling dinanti-nanti adalah dari hari H pemilihan. Bagaimana KPU sudah menyediakan model pemungutan suaranya, penghitungan dan lain sebagainya. Iya, jadi untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 9 Desember nanti, memang dalam ketentuan sebelum pandemi itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa setiap TPS itu pemilih maksimal 800 orang. Namun karena ada pandemi sehingga dikurangi, setiap TPS itu maksimal 500 orang. Berarti TPS-nya bertambah? Iya, TPS-nya bertambah. Jadi Kota Ternate sebelumnya ada 315 TPS karena ada pengurangan jumlah pemilih sehingga ada penambahan 106 TPS. Jadi totalnya semua 421 TPS. Oke, setiap kelurahan? Atau? Iya, setiap kelurahan. Oke. Jadi setiap TPS itu ada 500 TPS. Maka dalam pelaksanaan pemungutan suara juga ya kami tetap menerapkan protokol kesehatan. Setiap peserta yang datang untuk memberikan hak pilihnya itu kami akan siapkan cuci tangan. Oke, APD-nya? Iya, APD-nya. Nah, terus peserta yang masuk juga harus menggunakan masker. Makanya sekarang KPU lagi menggodok ada pemilih atau ada TPS khusus ketika masyarakatnya terpapar positif COVID-19 ini. Oke, jadi khusus itu memang nanti dibawa ke rumah karena ada nanti karantina mandiri, isolasi mandiri, ada juga di rumah sakit dan sebagainya. Nanti dibawakan
kotak TPS-nya sendiri, pilihnya sendiri, atau modelnya kayak gimana? Iya, jadi kan nanti kita melihat sebaran data pemilihnya terkait dengan masyarakat yang terpapar COVID-19 ini. Sehingga kalau memungkinkannya kita membuat TPS khususnya di tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan TPS berjalan, dengan mendatangi teman-teman yang melakukan karantina mandiri di rumah-rumah. Oke. Ya. Kita tidak tahu nih, misalnya saya petugas PPS, ada yang memang sudah bersiap untuk datangi pasien mungkin atau yang sudah terpositif begitu, karena kita belum tahu ada yang siap atau tidak. Tapi sejauh ini bagaimana? Iya, makanya itu kita sudah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID Kota Ternate. Jadi kalau seandainya ada peserta yang positif, maka kami akan minta tim gugus tugas yang bisa membantu kami untuk menangani itu. Oke, jadi dibantu oleh petugas medis juga. Ya, tugas medis. Petugas medis. Baik, tentunya APD-nya juga harus dipikirkan. Kita juga, masyarakat juga ingin tahu soal ada tidak mungkin regulasi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate terkait dengan ketakutan masyarakat untuk datang memberikan hak suaranya, apalagi di masa pandemi ini. Karena kalau misalnya ketakutan masyarakat bertambah di masa pandemi ini, otomatis ya suara kan mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Ada tidak sosialisasi dari KPU untuk masyarakat? Iya, jadi itu kami juga sudah siapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat datang ke TPS itu tidak ada keraguan. Ya, kami juga berharap kepada teman-teman elemen bangsa yang ada di Kota Ternate turut memberikan kontribusi. Karena memang tanggung jawab pilkada ini yang bukan saja kepada KPU, tetapi seluruh komponen bangsa yang ada di Kota Ternate yang butuh memberikan support untuk kesuksesan pilkada Kota Ternate. Oke, kalau di legislatif kemarin KPU punya relawan demokrasi di pileg kemarin. Apakah memang model pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate ini juga ada relawan, ataukah tidak menggunakan relawan, jadi menggunakan SDM yang seadanya saja untuk kerja-kerja KPU misalnya? Iya, sementara kami masih menunggu regulasi itu. Yang jelas kami sudah minta usulan ke Kapolri agar pilkada kali ini juga harus ada perekrutan relawan dalam rangka untuk membantu kelancaran tahapan di bawahnya. Oke, baik. Iya, Pak Jen, ini yang paling marak adalah persoalan money politik. Walaupun ini sudah masuk kewenangan Bawaslu, tapi paling tidak juga harus ada regulasi atau yang dipikirkan oleh KPU Kota Ternate sendiri soal money politik dan lain sebagainya. Iya, karena memang money politik ini baik di undang-undang maupun di KPU tetap ada larangan dan ada sanksinya. Nah, sehingga bagi peserta pemilu yang melaksanakan money politik maka siap-siap untuk menerima sanksi. Dan akan terus berkoordinasi dengan pihak Bawaslu. Iya, karena itu kewenangannya Bawaslu. Baik, kewenangannya Bawaslu. Dan demikian kita sudah berbincang menanyakan terkait dengan kesiapan KPU Kota Ternate di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Kita berharap apa yang dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Ternate Pak Jen ini bisa memberikan banyak ragam informasi kepada kalian yang sedang menonton, bahwa tidak perlu takut di masa pandemi COVID-19 karena ya kita bisa menyalurkan hak kita sebagai rakyat Kota Ternate untuk memutuskan atau memilih siapa yang menjadi wali kota dan wakil wali kota Ternate tanpa ada paksaan dan hindari money politik. Itu yang paling terpenting. Baik, untuk itu saya Sri Wahyuni Tamrin bersama dengan Ketua KPU Kota Ternate Pak Jen mengucapkan terima kasih atas atensinya sudah menonton channel Cerita Jarot. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Cerita Jarot karena setelah ini masih ada ragam edukasi-edukasi yang akan diberikan kepada kalian semua. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.